Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang mulia ini, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, kita masih bisa membagi sedikit waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa di kalangan umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan, meluangkan dan memudahkan waktunya, jalannya, kesempatannya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kata Rasulullah, kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, inna awwalu min ummati yadkhuluna al-jannah aktsaruhum salatan alayya. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang diistimewakan oleh Allah, kata Rasulullah, yang mana bentuk keistimewaannya mereka lebih didahulukan masuk ke dalam surga dibandingkan kelompok yang lainnya, dikarenakan mereka sering membasahi lisannya untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram, awal bulan di awal tahun, di dalam tahun Hijriyah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam satu tahun itu isna asyara syahran, ada 12 bulan, kata Rasulullah, dan di antara yang 12 bulan ini ada yang dinamakan dengan bulan haram. Berapa jumlah bulan haram itu? Arba'atu ashhurin, ada 4 bulan, kata Rasulullah. 3 bulan mutatabi'at, salasatun mutatabi'at, 3 bulan diantaranya berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Mana bulan yang berturut-turut itu? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Tapi ada sedikit keunikan di dalam penyampaian Rasulullah itu. Nabi menyampaikan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Tapi ketika hendak menyebut daripada bulan Muharram, maka apa kata Rasulullah? Wa syahrullahil Muharram, dan bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Ketika menyebut bulan Zulhijjah ataupun bulan Zulqa'dah, Rasulullah tidak menisbatkan kepada Allah, hanya langsung saja ia sebutkan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Tapi ketika hendak menyebutkan bulan Muharram, maka apa kata Rasulullah? Wa syahrullahil Muharram, dan bulannya Allah yaitu bulan Muharram.
berarti ada beberapa keistimewaan tersendiri ataupun beberapa sejarah yang terjadi bertepatan di dalam bulan Muharram. Yang pertama, sejarah daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling tua ataupun usianya lebih panjang dibandingkan nabi-nabi yang lain. Berapa usia daripada Nabi Nuh? Alfun illa khamsina sanah, 1000 dikurang 50 tahun, 950 tahun itu hidup daripada Nabi Nuh. Suatu saat ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk membuat kapal di daratan. Maka kaum daripada Nabi Nuh itu banyak yang menghujat. Ini apa yang ia lakukan? Membuat sebuah armada laut tapi di daratan. Berarti Nabi Nuh ini sudah mulai gila. Karena secara logika manusia itu tidak nyambung. Laut tidak ada tapi kok dibuat kapal. Tapi kalau memang di Tanjung Pinang, Tanjung Uban ada orang yang membuat kapal, berarti ada lautan dekat situ. Tapi di zaman daripada Nabi Nuh itu tidak ada lautan di sekitarnya. Tapi ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah armada yang luar biasa besarnya. Karena dunia ini akan dikaramkan oleh Allah, terjadi banjir bandang yang luar biasa. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka disinilah salah seorang di antara anak daripada Nabi Nuh, namanya Kan'an. Kalau di dalam sejarah ada nama-nama daripada anak Nabi, nama-nama orang yang mana orangnya ini tidak bertakwa kepada Allah, sesuatu yang tidak dianjurkan menamakan anak kita dengan namanya. Kan'an itu anak Nabi. Oh, berarti ini nama yang bagus. Jangan dinamakan nama anak kita Kan'an. Karena itu adalah sejarah yang kelam, sejarah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke armada ini. Naik kamu ke kapal ini, kata Nabi Nuh. Dunia ini akan karam. Maka apa kata anaknya? Aku tidak mau naik ke kapalmu karena masih ada ujung daripada bukit yang belum terbenam oleh lautan. Aku akan manjat ke sana, insya Allah akan selamat. Kata Kan'an dari salah satu daripada anak Nabi Nuh. Selalu didoakan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya. Maka apa kata Allah? Ya Nuh, kata Allah, innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Nuh, walaupun derajatmu sebagai nabi, tapi engkau tidak bisa memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada orang lain. Yang memberikan petunjuk dan hidayah itu adalah aku, kata Allah. Kalau memang sudah disebutkan anakmu tidak sebagai orang-orang yang bertakwa, maka mereka itu mati dalam keadaan kafir, kata Nabi. Tak lama kemudian banjir bandang ini mulai surut. Mulai surut, maka terdamparlah, diceritakan di dalam Al-Quran ini kapal di sebuah bukit namanya Bukit Judi. Di mana Bukit Judi ini? Ini terjadi khilafiyah ini di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Kazakhstan, ada yang mengatakan di Irak. Karena ada beberapa bentuk gunung yang ujungnya seperti halnya bekas pendaratan kapal. Kalau kita lihat sekarang kapalnya tidak ada lagi, sudah berapa ribu tahun itu di zaman Nabi Nuh sampai saat ini. Ketika kapal daripada Nabi Nuh itu mendarat di ujung daripada Bukit Judi, itu bertepatan di dalam bulan Muharram. Maka apa kata Nabi Nuh? Wahai umatku, sekarang laut sudah mulai surut, kumpulkan perbekalan kita. Masih ada atau tidak? Kata Nabi Nuh. Maka umatnya mengumpulkannya, maka tersisa sedikit. Jagung tinggal sedikit, kemudian bubur kacang hijau tinggal sedikit, beras tinggal sedikit, buah-buahan tinggal sedikit. Maka apa kata Nabi Nuh? Kumpulkan semuanya di dalam sebuah wadah, kita masak. Itulah yang kita konsumsi. Maka sampai sekarang ada yang dinamakan dengan istilah bubur Asyura. Bubur Asyura itu kan gabungan antara buah-buah itu. Ternyata sejarahnya itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh, dikumpulkan oleh dia. Karena tersisa sedikit, kumpulkan semuanya biar kita bisa konsumsi itu makanan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika
dibahas di dalam sejarah, ternyata terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, ada kisah Nabi Yunus. Kalau kita bercerita masalah Nabi Yunus, berarti ada kaitannya dengan seekor ikan. Nabi Yunus itu ditelan oleh seekor ikan Zannun, ikan paus. Ada yang mengatakan ikan paus. Sampai saat ini ada beberapa ulama yang mengatakan ikan yang menelan daripada Nabi Yunus itu belum mati. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan yang menelannya? Maka apa kata Allah? Ya Yunus, kata Allah, seandainya kamu tidak berzikir kepada Allah, maka aku biarkan kamu membusuk di dalam ikan. Maka apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir yang selalu dibacakan oleh Nabi Yunus. Maka kalau kita terkena musibah, terkena ujian, ini doa yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita bacakan dalam kehidupan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikarenakan engkau membacakan ini zikir, kata Allah, maka aku perintahkan kepada ikan itu untuk memuntahkannya. Berarti secara tidak langsung Nabi Yunus itu membacakan ini zikir menyebabkan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus itu ketika dikeluarkan oleh ikan dari perutnya, itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Maka yang ketiga, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berbicara masalah Nabi Ibrahim, itu seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, yang mana api tidak sanggup untuk membakarnya. Di zaman Nabi Ibrahim ada seorang raja yang zalim, yang mana mereka itu tidak menyembah Allah, selalu menyembah daripada patung-patung. Ini panjang sejarah di dalam cerita Nabi Ibrahim itu. Singkat cerita, ketika raja di zaman Nabi Ibrahim pulang dari perayaannya, mereka melihat patung-patung itu sudah hancur. Patung yang ada di istana itu sudah hancur semuanya, terkecuali yang paling besar. Maka apa kata raja? Kumpulkan semuanya. Siapa yang masyarakat yang tinggal di perkampungan ini? Mungkin dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Kata raja di zaman Ibrahim alaihissalam. Setelah dikumpulkan, ketemulah mereka dengan seorang pemuda, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wahai pemuda, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sehingga mereka luluh lantak semuanya, hilang kepalanya. Banyak sekali Tuhan mereka yang tidak berkepala lagi hilang. Ya, ini cerita di dalam Al-Quran itu. Kita tidak bercerita masalah agama yang sekarang yang ada di Indonesia. Takutnya nanti ada yang menyelewengkan masalah hal itu sehingga terjadi polemik di kalangan masyarakat itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, wahai Ibrahim, kamu yang memutuskan daripada kepala Tuhan-Tuhan kami. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya yang memisahkan daripada kepala patung-patung kalian, Tuhan-Tuhan kalian, bal kabiruhum hada, tapi yang paling besar adalah ini. Dalam pemahaman beberapa ulama mufassirin, yang mana Nabi Ibrahim di situ tidak berbohong. Secara tidak langsung, aku yang memutuskan kepalanya, aku yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian, tapi yang paling besar adalah ini. Sehingga pemahaman raja itu berarti patung yang paling besar inilah yang menghancurkan anak-anaknya. Padahal maksud dan tujuan Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Aku yang melakukannya, tapi yang paling besar adalah ini. Coba lihat, kampaknya ada di pundaknya. Maka apa kata raja itu? Tidak mungkin yang besar ini menghancurkannya. Dia saja tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan yang lainnya? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Sedangkan dirinya saja tidak bisa menggerakkannya, bagaimana mau membantu orang lain? Kata Nabi Ibrahim. Maka ketika perkataan Nabi Ibrahim seperti itu, banyak di kalangan umatnya yang masuk ke dalam agama Islam yang dianut oleh Ibrahim alaihissalam. Itu pertanda bahwasanya seluruh nabi dan rasul selalu mensiarkan agama Islam. Agama Nabi Adam itu agama Islam. Agama Nabi Nuh itu agama Islam. Agama Nabi Ibrahim agama Islam, tapi syariatnya berbeda.
syariatnya berbeda. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub, ketika itu Ibrahim alaihissalam berikan wasiat kepada umatnya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat itu, di penghujung daripada ayat itu, kalian jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, kata Nabi Ibrahim. Berarti umatnya beragama Islam. Nabi Ibrahim juga agamanya Islam, tapi syariatnya berbeda. Di zaman Nabi Ibrahim belum ada solat 5 waktu. Itu hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya saja. Nah, yang lain-lainnya juga ada syariat berpuasa, tapi berbeda bentuk puasanya dengan kita. Makanya apa kata Allah? Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Berarti kaum-kaum yang sebelum sebelum masa kita pada saat ini, mereka juga sudah disyariatkan untuk berpuasa. Berapa jumlah puasanya, bagaimana bentuk puasanya sedikit berbeda dengan puasa kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sang raja ketika itu murka. Ini orang sudah keterlaluan. Sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, berani-beraninya dia mendustakan kita. Katanya Tuhan yang paling besar yang menghancurkan, tidak mungkin. Ini orang harus kita hukum ini. Bagaimana cara menghukumnya? Maka ada bisikan. Disitulah diceritakan sebahagian ulama, sekelompok setan ataupun jin dari kalangan setan, mereka mengusulkan ataupun iblis ketika itu muncul, membisikkan kepada telinga sang raja untuk diberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim itu berupa bakar. Ini orang harus dibakar. Maka apa kata raja? Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ini orang sudah keterlaluan, kita bakar dia, kita panggang dia, kata sang raja. Setelah hidup itu api, mereka kebingungan. Bagaimana caranya memasukkan ini Ibrahim ke tengah-tengah api, sedangkan mereka sudah merasa panas itu. Mendekatinya saja tidak sanggup. Bagaimana caranya untuk membuang ini Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api? Datang lagi ketika itu iblis. Caranya adalah cari pokok kayu yang besar, kemudian potong ujungnya, sangkutkan Ibrahim di atasnya, kemudian tarik dia dari bawah, kemudian lepaskan, sehingga Nabi Ibrahim terpelanting sampai ke tengah-tengah api. Maka disitulah terjadi mukjizat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu pendingin dan keselamatan kepada kekasihku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka doa ataupun ayat itu hanya berlaku kepada Nabi Ibrahim saja ini Bapak Ibu. Ini berarti doa yang luar biasa untuk melunakkan api, tidak. Kalau kita coba di rumah terbakar tangan kita, walaupun ayat itu kita baca beribu kali, tidak. Tapi dikhususkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu kisahnya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan yang terakhir, ini berhubungan dengan ibadah yang harus kita lakukan pada saat ini. Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam panjang sejarahnya, sampai-sampai beliau itu bertemu dengan Fir'aun laknatullah alaihi, yang berdomisili ataupun seorang raja yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang berdomisili di negara Mesir pada saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Ibrahim sampai umat Nabi Musa itu umat Bani Israel itu. Umat Bani Israel dulu berbeda dengan orang-orang Yahudi sekarang yang ada yang menjajah Palestina. Itu kabilah yang berbeda itu. Bani Israel dengan Yahudi ataupun Zionis, yang selalu membunuh, memenjarakan anak-anak yang tidak berdosa, yang terjadi di Palestina pada saat itu. Sampai saat ini itu orang-orang Zionis itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat oleh Nabi Musa, kasihan betul Bani Israel ini dikerja paksa oleh Nabi, dikerjain paksa oleh siapa? Oleh Fir'aun untuk membangun sebuah istana yang megah berupa piramida ataupun hal-hal yang lain. Piramid itu bukan istana sih sebenarnya. Piramid itu berupa kuburan-kuburan sang raja. Kita pernah berpikir bagaimana caranya orang-orang Bani Israel di zaman daripada Fir'aun membangun sebuah piramida. Itu sebuah batu yang disusun ini Bapak Ibu. Batunya itu kurang lebih ada yang berukuran 4 kali 5 meter. Batu. Bagaimana cara ngangkatnya? Itu menandakan umat Nabi Musa adalah umat yang sangat kuat-kuat. Terjadi juga peristiwa Isra Mi'raj ya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa.
umatmu umat yang kecil-kecil, tidak sanggup dia. Kata Nabi Musa, berikan lagi, minta penawaran kepada Allah. Ternyata umat Nabi Musa itu luar biasa. Sampai sekarang keturunan beliau itu ada di Mesir. Sampai sekarang yang paling besar dan yang paling kuat hingga saat ini adalah orang-orang Mesir itu, Pak. Kalau kita perhatikan, jangankan laki-laki, ibu-ibunya, perempuannya, itu jari-jarinya ini jempol semua nih. Jempol semua, besar-besar jari-jarinya. Ketika dikepalkan, nah ini satu muka, luar biasa kuatnya. Saya pernah melihat seorang ibu yang sudah tua dia, gas yang 12 kilo, yang sudah berisi ya, tidak kosong, satu tangan dia ditaruh di atas kepalanya. Kita sudah bapak-bapak ngangkatnya itu 2 tangan, itu luar biasa. Itu perbandingan kekuatan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa itu membawa umatnya untuk lari dari cengkeraman Fir'aun, sehingga dihadapkan oleh Allah dengan sebuah ujian yang luar biasa. Apa ujiannya? Dihadapkan dengan laut, di depan mereka ada laut, di belakang ada tentara Fir'aun. Kalau kembali ke belakang berarti mereka murtad. Dan ketika menghadapkan dengan laut ini ujian yang luar biasa. Tidak sedikit jumlahnya, kata Nabi Musa, umatku yang kembali ke belakang bergabung dengan tentara Fir'aun. Karena sudah dihadapkan dengan laut. Ya Nabi Musa, bagaimana kita ini? Ini sudah ada laut di depan kita, di belakang sudah ada tentara Fir'aun hendak membunuh kita. Maka ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ya Nabi Musa, pukulkan tongkatmu untuk membelah itu laut. Setelah dipukulkan oleh Nabi Musa, ternyata laut itu terbelah. Ya, beberapa tahun yang lalu ada sekelompok profesor ya, yang mana ada sebuah seminar yang luar biasa diadakan di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Setiap profesor itu harus membawa riset ataupun penemuannya yang akan dipresentasikan di sana. Salah satu profesor dari Eropa membawa riset, ia teliti itu, orang Prancis, ada yang mengatakan orang Prancis, Sorbonne, ada yang mengatakan orang Itali. Sehingga ada waktu itu jasad daripada Fir'aun itu diterbangkan ke Eropa, diterbangkan ke Prancis untuk meneliti bagaimana cara daripada Fir'aun itu mati. Kenapa bisa dia awet sampai saat ini? Setelah diteliti oleh profesor itu, ternyata masih ada zat yang asin, zat garam yang tersisa di kuku daripada Fir'aun. Sampai sekarang Bapak Ibu, jasad Fir'aun itu masih ada. Itu janji Allah. Sampai hari kiamat itu jasad tidak akan hancur. Sebagai bahan pembelajaran bagi umat yang lain, kata Allah. Inilah contoh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang syirik, ataupun orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, diawetkan dia. Setelah diteliti oleh profesor itu, ternyata ada zat garam di kukunya. Maka mereka simpulkan setelah mengeluarkan jutaan dolar bahwasanya Fir'aun ini mati karena tenggelam di lautan. Ini sebuah riset yang mereka lakukan itu. Dengan bangganya mereka hendak dipresentasikan di Riyadh. Sebelum naik ke podium, sang profesor itu bertemu dengan orang biasa di Saudi. Maka orang biasa ini bertanya, wahai profesor, apa yang hendak engkau presentasikan? Apa yang hendak kamu jelaskan dalam kesempatan ini? Apa katanya? Saya ternyata menemukan sebuah riset ataupun melakukan sebuah riset bahwasanya Fir'aun itu matinya karena tenggelam di laut, katanya. Maka apa kata orang Saudi ini? Wahai profesor, seandainya kamu membuka Al-Quran, itu sudah dikisahkan di sana bahwasanya Fir'aun itu mati tenggelam di laut. Kenapa harus mengeluarkan jutaan dolar? Dibuka oleh dia, ternyata muncul di situ bahwasanya Fir'aun itu dikaramkan oleh Allah sampai air laut itu tenggorokannya. Maka apa kata Fir'aun? Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, aku bukan Tuhan. Aku ini adalah manusia biasa. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Ternyata Fir'aun itu taubat juga dia. Tapi ketika sudah ajalnya ataupun nafasnya sampai tenggorokan, kata Rasulullah, ketika seseorang sudah gargara, maka pintu taubat sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada saudara kita hendak syakaratul maut, itu harus dibimbing itu. Jangan sampai nafasnya sudah sampai tenggorokan baru ia lafazkan daripada kalimat tauhid.
maka itu tidak diterima lagi di sisi Allah. Ada dua masa, kata Rasulullah, pintu taubat ditutup rapat oleh Allah. Yang pertama ketika kita sakaratul maut, sudah sampai ruh di ujung daripada tenggorokan kita. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat, terbenamnya dari timur, terbalik dia. Itu pintu taubat sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ketika Nabi Musa alaihi salam membawa daripada umatnya Bani Israel, selamat mereka. Dikarenakan Nabi Musa diberikan izin oleh Allah untuk membelah laut. Nyampe ke ujung sana, maka laut itu bertemu kembali karam. Di situ Firaun beserta tentaranya. Setelah diteliti juga, ternyata ada dasar laut yang mana mereka simpulkan ada ribuan orang pernah berlalu lalang di dalamnya, ya, antara daratan Mesir sampai daratan Sinai. Ternyata tidak bohong apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak peneliti-peneliti orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masuk Islam karena kecerdasan mereka. Banyak orang Islam yang keluar dari agamanya karena kebodohannya. Ini sedikit perbedaan. Kalau orang Eropa, mereka masuk Islam karena kecerdasannya. Tapi kalau orang Indonesia, kita lihat beberapa artis itu dikarenakan rasa cinta, dikarenakan perempuan, dikarenakan laki-laki, mereka tinggalkan agamanya. Padahal agama itu harga mati nih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah nyampe ke Sinai, apa kata Nabi Musa? Wahai umatku, sekarang kita sudah diselamatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk syukurnya berpuasa pada hari ini, kata Nabi Musa. Bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kebetulan ternyata tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Hari yang diagungkan oleh Bani Israel itu. Maka kita disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, bukan dikarenakan sejarah Nabi Musa, tidak. Pertama sekali datang syariat itu, tahap pertama kata Rasulullah, hanya dianjurkan untuk Nabi saja berpuasa tanggal 10 Asyura ketika beliau berada di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Maka ada perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Beliau berangkat ke Madinah. Disitulah kembali masuklah tahap yang kedua, yang mana puasa Asyura itu disunnahkan ataupun dianjurkan untuk Nabi dan juga untuk sahabat-sahabatnya. Maka di dalam sejarah ada dua pemahaman ini Bapak Ibu. Ternyata sebelum diwajibkan bulan Ramadan, ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Itu pemahaman yang pertama. Puasa apa itu? Puasa tanggal 10 Muharram. Awalnya diwajibkan itu bagi umat Islam, ya, yang mana Rasulullah menganjurkan kepada ataupun mewajibkan kepada para sahabatnya yang berdomisili di Madinah. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bukan sampai wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan ini puasa. Ketika Rasulullah berangkat berhijrah dari Makkah ke Madinah, nyampe ke Madinah, dikumpulkan oleh Nabi para sahabat itu. Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ada ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah kepadaku dan juga kepada kalian. Ibadah apa itu? Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika itu ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaha yaumun yu'azzimuhul yahud." Wahai Rasulullah, kebiasaan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa tanggal 10 Muharram? Ya tadi, karena selamatnya mereka dari pengejaran Fir'aun laknatullah alaih, maka bentuk kesyukurannya dianjurkan oleh Nabi Musa kepada mereka untuk berpuasa. Sampai saat ini ada kaum yang berpuasa tanggal 10 Muharram, tapi dikarenakan anjuran daripada Nabi mereka sebelumnya. Maka apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, innaha yaumun nu'azzimuhul yahud. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang sangat diagung-agungkan oleh orang Yahudi. Maka takutnya tidak ada perbedaan antara puasa kita dengan puasa mereka.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ana ahaqqu bi Musa. Sesungguhnya aku adalah lebih berhak, apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepadaku itu yang dijalankan, bukan syariat yang dijalankan oleh nabi-nabi yang lain. Ketika sama syariatnya ya laksanakan, tapi ketika berbeda yang dilakukan adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai saat ini ada sekelompok orang yang mana mereka mengakui keesaan Allah. Mereka mengucapkan Allahu Akbar itu, tapi tidak menerima atas kerasulan daripada Rasulullah. Mereka yakin bahwasanya Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Isa. Maka mereka dikategorikan dengan Kristen Koptik, Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu kebanyakannya di Mesir ini pada saat ini. Di Mesir masih banyak Kristen Ortodok. Ketika mereka hendak ataupun mungkin kecelakaan, apa yang mereka baca? Astagfirullahaladzim. Tapi ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, mereka ikut bertakbir, yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha besar. Tapi mereka tidak meyakinkan bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Mereka yakin bahwasanya Nabi Isa itulah Nabi yang paling terakhir. Tidak ada Rasulullah, tidak ada Nabi Muhammad. Padahal kata Nabi Isa di dalam kitabnya Injil, apa kata Nabi Isa? Wahai umatku, ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Akan ada nabi yang akan dilahirkan oleh Allah setelahku, ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian wahai umatku, kata Nabi Isa, akan ada nabi setelahku yang persis hampir sama sifat dan bentuk rupanya, yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Ternyata nabi yang paling mirip itu Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Sifatnya mirip, kelembutannya mirip, tapi lebih mulia di sisi Allah Nabi Muhammad karena Nabi akhir zaman. Maka ada kaum ataupun umat Nabi Isa itu yang salah dengar bahwasanya Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Mereka salah dengar itu. Itulah sampai saat ini pemahaman itu ada. Dinamakan dengan Kristen Koptik ataupun Kristen Ortodok. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang seperti itu, insya Allah fi amil mukbil sanasumu yauman qabalahu. Insya Allah tahun yang akan datang, kata Rasulullah, kita akan berpuasa satu hari sebelumnya untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Berarti kita dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk apa? Untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi. Nah, itu lebih afdal, itu 2 hari. Kapan tanggal 9 dan tanggal 10 itu? Insya Allah jatuhnya pada hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat besok itu tanggal 9 Muharram. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk tanggal 4 Muharram. Berarti Jumat besok tanggal 9, Sabtunya tanggal 10. Berarti 2 hari. Nah, tapi ketika mereka tidak sanggup 2 hari, tetap dianjurkan untuk berpuasa ba'dahu, berarti Sabtu Ahad. Enggak sanggup juga 2 hari, ya hari Sabtu saja. Kalau tidak sanggup 1 hari saja tidak sanggup, ini masalahnya orang yang bersangkutan ini, masalah ini. Perlu diruqyah kalau seperti itu. Masa 1 hari juga tidak sanggup, yaitu pada hari Sabtu. Apa keistimewaan? Nah, apa keistimewaan daripada puasa Muharram itu? Puasa Asyura. Banyak orang yang berpaham Asyura itu tanggal 10, tapi tanggal 10 Zulhijjah. Ya kan, sama 10 Zulhijjah itu hari lebaran, itu Idul Adha. Ketika disebutkan dengan Asyura berarti tanggal 10 Muharram. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kata Rasulullah, maka Allah akan hapuskan dosanya sanatun qabalahu, 1 tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya Allah sudah hapuskan dosa kita dikarenakan berpuasa 1 hari. Ini keistimewaannya. Tapi dosa-dosa yang dihapuskan Allah itu adalah dosa-dosa kecil itu. Jangan pula kita beranggapan ya sudah untuk melaksanakan dosa, baik yang mungkin berupa meninggalkan sholat, mencuri, mudah saja tahun besok tanggal 10 Muharram kita berpuasa, dihapuskan Allah dosa-dosanya itu. Seperti ini pemahaman yang keliru ya. Padahal kata Rasulullah SAW, yang dihapuskan dosa di dalam berpuasa itu adalah dosa-dosa kecil. Salah satu contoh mungkin
kita melalaikan untuk sholat. Itu dosa kecil itu. Dalam artian sudah azan tapi kita masih melakukan pekerjaan yang lain, itu berdosa sih sebenarnya. Karena sudah ada panggilan, kita lalai dengan panggilan itu berdosa. Walaupun kita sholat tapi tidak di awal waktu, sudah di penghujung daripada waktunya baru sholat. Nah, ini bentuk dosa yang dihapuskan Allah karena berpuasa satu hari. Kapan yang satu hari itu? Tanggal 10 Muharram. Tapi yang lebih baik kata Rasulullah, berpuasa satu hari sebelumnya. Insya Allah fi sanatil mukbil, tahun yang akan datang kita akan berpuasa 2 hari kata Rasulullah. Satu hari sebelumnya dan satu hari tanggal 10 Muharram. Tapi sebelum masuknya tanggal Muharram, tanggal 10 Muharram tahun yang akan datang, ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Berarti itu adalah salah satu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah tapi belum pernah ia lakukan. Berarti masih bahagian daripada qauliyah. Sunnah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi disyariatkan untuk kita lakukan. Maka kesimpulannya, tidak semua perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan bahagian daripada bid'ah. Nah, itu kan salah satu contoh. Tanggal 9 Muharram pernah enggak Rasulullah berpuasa? Enggak pernah. Apakah itu bahagian daripada bid'ah? Tidak, karena sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih. Tahun besok kita akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi kata Rasulullah. Tapi belum nyampe tahun besok Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk keistimewaan daripada bulan-bulan ataupun daripada hari-hari yang ada di dalam bulan Muharram itu. Banyak sekali kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi yang terjadi di dalam bulan Muharram itu sendiri. Tapi wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Tapi karena tidak ada lagi nakhtatim bi qiraatil hamdalah, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.